Hello, President Prabowo. Nice to meet you. I'm Kevin Dix. I'm finally Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything. And I will give my blood, sweat, and tears for the country. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Kevin Dix sudah disumpah WNI, siap main lawan Jepang oleh OTW. Mauro ngikut. Pesan kasus Jay Itzes untuk Sintayong. Yaps, akhirnya pemain yang ditunggu-tunggu setelah sempat ditunda untuk pengambilan sumpahnya, dan kali ini ia telah resmi disumpah dan menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada 8 November kemarin, di mana agenda pengucapan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Akan tetapi PSSI yang kemarin memastikan agar proses sumpah Kevin Dix berlangsung cepat, dan itu benar. Dengan segala harapan agar Kevin Dix bisa didaftarkan. Mungkin untuk melawan Jepang kemungkinan tipis, namun PSSI terus mengupayakan segala cara untuk bisa dan berusaha agar Kevin Dix bisa langsung bermain melawan Jepang. Setelah kabar Kevin Dix menjadi warga negara Indonesia, saya mau tahu jika PSSI telah memberikan kabar dan menginformasikan melalui DPR RI bahwa pemain naturalisasi selanjutnya adalah 2 penyerang, yang mana itu sangat diyakini Mauro Ziltra dan Ole Romeni. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, bahwa untuk Ole Romeni sendiri sudah di-spill oleh DPR RI dan diperkirakan yang bersangkutan akan OTW ke Indonesia dalam waktu dekat-dekat ini. Lantas hal ini yang membuat Kevin Dix yang mengisyaratkan bahwa memang benar adanya jika Indonesia membutuhkan sosok striker nomor 9 yang sudah teruji kualitasnya seperti Ole Romeni. Di sisi lain, sang kapten timnas Indonesia yakni Jay Itzes yang memberikan pesan khusus kepada Sintayong, yang jelas ini berkaitan dari banyaknya kritikan yang mengarah ke STY pasca kekalahan terhadap Cina. Bagi Bang Jay sendiri, intinya kita harus fokus ke depan, menatap laga selanjutnya pada saat melawan Jepang dan Arab Saudi untuk bisa memaksimalkan pertandingan sebaik mungkin. Ya, tentunya dengan penambahan poin. Namun mari kita simak bersama-sama berita selanjutnya. Yaps, Kevin Dix yang telah dijadwalkan untuk disumpah menjadi warga negara Indonesia yang awalnya akan dilaksanakan pada 7 November, namun harus diundur karena padatnya pertandingan klub Kevin Dix bersama Copenhagen, sehingga proses sumpah dilakukan pada 8 November kemarin. Sebuah informasi yang membahagiakan kita semua, dikarenakan pemain yang ditunggu-tunggu dan membuat deg-degan karena proses sumpahnya masih tertunda, dan alhamdulillah semuanya telah rampung. Dan untuk saat ini, Bang Kevin diusahakan bisa cepat-cepat membela timnas Indonesia melawan Jepang yang dinilai berat ketimbang Arab Saudi. Namun jika berhasil bermain melawan Jepang, kenapa tidak? Kan gitu. Dimana segala usaha pastinya akan dilakukan oleh PSSI walaupun hasilnya masih mengambang. Namun PSSI yakin jika prosesnya akan dikebut semaksimal mungkin. Dimana keberadaan Kevin Dix sangat dirasa krusial, mengingat beliau adalah tipikal pemain sayap belakang yang super lincah, tangguh, dan jika disandingkan dengan Miss Hilgers, maka tentunya takkan ada yang bisa lewat tuh. Itulah yang kami harapkan. Namun kita tahu sendiri yang dihadapi nanti adalah Jepang dengan menerapkan pressing yang tinggi, dan hal itu menjadikan ujian yang besar bagi pemain baru yang juga beradaptasi dengan cuaca di Jakarta yang cukup panas. Yang terpenting Bang Kevin bisa segera didaftarkan dulu nih untuk bisa syukur-syukur bisa bermain melawan Jepang. Ya, setelah proses naturalisasi Kevin selesai, PSSI terus berupaya untuk menargetkan sesuatu yang juga dibilang penting, yakni menaturalisasi seorang striker. Di mana seorang striker di sini sangat dibutuhkan karena masalah utama di tim ini yakni seorang striker, apalagi dengan strategi yang telah diterapkan oleh Coach Shin yang kebanyakan berasal dari counter. Maka sebagai seorang striker harus jeli ketika melakukan serangan dan bisa memaksimalkan untuk dijadikan sebuah gol. Di mana kedua striker tersebut sudah di-spill
di-spill oleh DPR RI dalam sesi wawancara bersama Kompas TV. Sebagaimana yang telah kita perkirakan bahwa kedua penyerang tersebut diyakini yakni Ole Roumanie dan Mauro Ziltra. Untuk Bang Ole sendiri diyakini bahwa ia tidak lama lagi akan OTW ke Indonesia karena kemarin kita tahu sendiri sudah di-spill oleh anggota DPR RI yakni Jamaluddin Malik. Selain itu, ada juga nama Mauro Ziltra yang sudah menyiapkan keterbukaannya kepada Indonesia bahwa ia ingin membela timnas Indonesia. Tak lupa juga dengan Emiliano Jonathan, ini juga ingin membela timnas Indonesia. Intinya untuk sekarang ini kita harus fokus menatap lagi melawan Jepang dan Arab. Baru kita telah memikirkan pemain 2 striker keturunan yang sudah kita bicarakan tadi. Daar gewoon een competitie. Om de secondes krijg ik DM's van komt er Indonesië, komt er Gewoon voor afgoding eigenlijk. ik zag een spits. Ze zoeken ook echt een spits. Ja. Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? Ja, we hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb de deur op een kier staan, dus ik sluit zeker nog niks uit. En het is gewoon even allemaal afwachten. En dan ga je ook voor Indonesië spelen. Dat is wel ook jouw droom. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, want al die mensen, positiviteit. Het stadion ook. Er kunnen 80.000 in. Gewoon voor kunnen spelen als ze mij zouden vragen. Als ze mij eerst willen bekijken, dan kan dat ook. Ja, ik sta er gewoon voor open, dat wil ik wel gewoon zeggen. Verder misschien wel voor Indonesië. Ya, selain Bang Kevin yang sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia dan juga 2 seri yang segera OTW merapat ke Indonesia, baru-baru ini Kapten Timnas Indonesia yakni Bang J menyampaikan pesan khusus kepada Coach Shin karena nggak tahu sesuatu yang tertekan dalam diri Coach Shin yang diserang sana-sini karena telah kalah melawan Timnas Cina beberapa hari yang lalu. Menurut Bang J sendiri rasanya tidak etis jika semuanya harus menyalahkan pelatih karena di satu sisi sosok STY di mata Bang J adalah pelatih yang hebat yang secara detail meneliti kesalahan kecil pada setiap masing-masing pemain. Oleh karenanya Bang J sangat merasa bangga kepada STY dan berterima kasih atas apa yang telah ia berikan kepadanya. Sintayong selalu mendengarkan kami dan memahami apa yang kami butuhkan. Ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dia memang keras, tetapi itu yang kami butuhkan untuk menjadi lebih baik. Dia tahu kapan harus memberi tekanan dan kapan harus memberikan kelonggaran. Tentu saja kita akan diuji selama perjalanan kita. Sekaranglah waktunya untuk tetap bersatu dan menunjukkan kepada dunia apa yang bisa kita lakukan. Ucap Bang J seperti yang dikutip dari Detik Sport. Ya, apapun itu, kami harap jika segera rintangan yang akan dihadapi ke depan bisa dilalui dengan baik oleh timnas Indonesia, karena ya memang kita harus siap untuk tampil dengan mental baja, karena tekanan demi tekanan terus membanjiri. Untuk Ole Roumanie dan Mauro Ziltra, semoga saja mereka cepat untuk diproses menjadi warga negara Indonesia dan segera berseragam merah putih dan tepat waktu. Dan kami semuanya percayakan kepada PSSI yang bisa melobi sana-sini untuk mendapatkan hasil yang terbaik.